Oke, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Eh, kita sudah di pertemuan ke-13 ya. Berarti 13. Oh, saya ngitung sama UTS ya, Pak. Jadi kalau dihitung sama UTS, kalau di luar UTS sih 12 ya. Berarti kita ada 2 pertemuan lagi ya. Ada 2 pertemuan lagi. Eh, hari ini kita gunakan untuk membicarakan feedbacknya untuk yang sakubung tentang perkuliahan ya. Terus hari minggu depan ada kuliah nggak? Oh, minggu depan kita ada ya. Oke. Ya, terus minggu depannya sama 2 minggu terakhir itu nanti sebentar. Minggu sebentar. Minggu besok, minggu depan ya. Minggu depan itu rencananya ada sedikit relaksasi dulu ya, jadi mungkin di minggu depan kita nggak nulis sakubung ya, jadi saya mau cari kegiatan yang lain. Maksudnya bukan saya, maksudnya kita adakan kegiatan yang lain. Terus minggu terakhir baru nanti kita ngobrol lagi untuk persiapan UAS gitu ya. Jadi nanti di situ temanya ntar dulu, 2 pertemuan lagi berarti jadi nanti saya pikirin dulu deh. Sorry. Ya baik, hari ini langsung saja kita akan saya munculkan dulu materinya sebentar. Kemana itu? Salah. Baik. Kok nggak muncul? Kebiasaan. Ya, oke. Baik, sorry. Ya, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya ya dalam penulisan sakubung kemarin. Dalam penulisan sakubung kali ini, mahasiswa diberi pilihan tema ya, yaitu menulis mengenai perkuliahan ya, kondisi perkuliahan, terus kesan-kesan kalian kuliah selama ini, selama masa pandemi ya. Terus mengenai ya curhat juga boleh, misalnya ada dosen yang kayak gimana gitu ya. Itu pertama tentang tema itu, dan selain itu kalian juga bebas memilih tema yang kalau memang nggak kurang cocok ya dengan tema perkuliahan, kalian bisa memilih tema sendiri ya. Dan di sini juga setelah pengumpulan tugasnya kemarin saya lihat ada beberapa mahasiswa yang menulis di luar, maksudnya dengan tema sendiri gitu ya. Makasih banyak. Terus sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan ya mengenai tahap penyusunan sakubungnya kayak gimana, terus pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan ya, pertanyaan yang bisa digunakan sebagai referensi dalam menyusun sakubung itu seperti apa aja sih ya, kita udah ngobrolin. Dan dan seharusnya ya mungkin kalian jadi lebih mudah menulis sakubungnya gitu ya. Ya, tapi dalam kondisi seperti itu saya juga nggak paham kenapa ada mahasiswa yang menulis dengan kerangka sendiri. Itu bukan saya melarang, tapi saya kalau misalnya dengan kerangka sendiri itu mahasiswa bisa lebih mudah membuat karangan, membuat sakubung, itu nggak apa-apa. Hanya saja saya melihat bahwa
kayaknya kesulitan gitu loh. Mahasiswa ini kayaknya kesulitan mengembangkan idenya, menyusun karangannya gitu. Jadi saya nggak paham kenapa nggak ngikutin apa yang saya sarankan gitu, yang kita udah bicarakan di minggu sebelumnya. Nah, itu saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Jadi siapa tahu ada dari kalian yang mau kasih gambaran kenapa ya seperti itu saya bakal senang banget sih kalau dapat. Jadi pertanyaan di kepala saya bisa terjawab gitu ya gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah, hanya saja saya lihat kok kayaknya kerepotan gitu loh. Apa sih volumenya juga sedikit ya, volume karangannya, terus kayaknya ada kesulitan mengembangkan karangannya gitu. Daripada gitu ya mendingan kenapa nggak ngikutin apa yang sudah disarankan aja gitu ya. Saya pengen tahu pertimbangannya apa gitu. Apakah karena nggak punya waktu, jadi nggak punya waktu ngelihat video lagi yang kemarin ya, atau ada pertimbangan lain? Nah ini yang saya pengen tahu, bukan masalah ininya sih, apa namanya, gimana ya supaya nggak disalahpahami. Jadi saya pengen tahu pertimbangannya kenapa gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa kasih keterangan, mohon bisa ngobrol di sini ya. Jadi bukan mau menyalahkan ya, bukan, tapi saya pengen tahu kenapa memilih dengan susunan sendiri. Kalau saya lihat sih ya itu apa namanya, kayaknya kesulitan gitu dalam menulisnya gitu ya. Jadi pengen tahu pertimbangannya apa gitu ya. Terus setelah saya periksa tadi malam ya, lebih seru ya bacanya ya, karena menggambarkan apa yang kalian alami dan mungkin kalian ingin sampaikan gitu ya, seperti itu. Dan mahasiswa juga sudah mulai ini ya, banyak menggunakan bahasa Jepang yang lebih mudah dipahami ya. Maksudnya dipahami itu lebih dekat dengan apa namanya, jadi udah beda gitulah apa namanya rasanya itu. Mahasiswa sudah mulai apa namanya, dari kemarin juga udah ada sih, tapi udah mulai memberdayakan apa yang sudah mahasiswa ketahui gitu ya. Jadi nggak banyak pinjem pengetahuan dari aplikasi lain gitu ya. Tapi ya di dalam apa semua itu bukan berarti nggak ada yang apa namanya, kayak sakubungnya itu kayak mencurigakan gitu. Ada juga sih, masih ada ya, masih 1-2 orang itu yang ada kemungkinan dia tuh pakai bahasa Jepang yang dia sendiri nggak paham gitu. Dan apa namanya, nggak paham itu maksudnya gini, mungkin waktu ngerjain dia ngeliat kamus paham di situ, tapi nggak paham secara apa ya, cara penggunaannya seperti apa gitu loh. Jadi ada ketidak apa ya, ada ketimpangan di situ, ada nggak match gitu loh di momen seperti apa. Misalnya kayak gini contohnya, contoh gampang ya, contoh gampangnya ngomong sama tukang ojek, tapi ngomongnya gini, Bapak, apakah Bapak bisa mengantarkan saya ke titik ini gitu misalnya. Itu kan agak nggak lazim ya momennya, terus penggunaan bahasanya gitu. Nanti mungkin sama abang ojeknya, enggak nih, nanti aja, saya lewat aja gitu misalnya. Jadi ada yang nggak sinkron gitu loh. Itu yang saya temukan gitu ya. Tapi nggak semuanya ya, ini hanya 1-2 orang aja. Dan ini kan dugaan ya, jadi bukan penilaian. Jadi saya menduga gitu. Jadi kalau misalnya dugaan saya salah, mohon dikasih tahu aja. Jadi bukan, jadi kalian jangan mau digituin aja misalnya sama saya dipikir pakai Google Translate tapi ternyata enggak, ya itu dikasih tahu ke saya. Jangan maksudnya jangan ya mau dibilang begitu aja ya. Oke. Terus jadi mungkin karena ini ya, waktu ngerjainnya udah mepet mungkin ya penyebabnya yang saya duga ya. Jadi karena dalam kondisi seperti itu, mau nggak mau
meminta bantuan itu ya, yang kasat mata Google maksudnya ya, yang di dunia maya ya. Oke, jadi kalau ada mahasiswa yang seperti itu ya mungkin perlu diperbaiki. Itu berarti yang salah itu bukan, yang bermasalah itu bukan di kemampuan bahasa Jepangnya, tapi manajemen waktunya ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, bisa gitu, tapi karena waktunya mepet jadi nggak bisa mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya gitu ya. Jadi saya harap kita di sini sama-sama saling memperbaiki ya, saling memperbaiki kinerja juga, saling mengingatkan ya. Dan kalau ada kata-kata saya yang perlu diperbaiki silahkan perbaiki, nggak apa-apa ya, kita di sini ngobrol. Oke ya. Terus jadi ketika kalian berusaha memberdayakan bahasa Jepang yang kalian ketahui gitu ya, itu pasti muncul banyak masalah gitu. Tapi masalahnya beda ketika kalian pakai jalan pintas. Masalahnya itu bukan masalah yang besar gitu ya. Kalau kalian memberdayakan pengetahuan yang ada di dalam kepala kalian, tapi bumponya salah, misalnya tata bahasanya salah, itu sebenarnya bukan masalah ya. Itu kalian menggunakan informasi atau pengetahuan yang ada di dalam kepala itu ya, kalian berusaha membuktikan benar nggak sih apa yang saya pelajari ini gitu. Itu adalah sebuah proses yang sangat diharapkan muncul gitu ya. Nah, beda dengan kalau kalian mengambil jalan yang salah ya, misalnya pakai Google Translate terus buat ngerjain sakubung. Nah itu udah ya seringlah saya bicarakan ya, sama kayak kalian sebenarnya nggak punya mobil, nggak bisa naik mobil, tapi pengen kelihatan bisa naik mobil ya, terus pinjem ke rental gitu ya, terus menunjukkan nih, lihat Hari Sensei saya naik mobil loh, bisa gitu. Sebenarnya pakai supir misalnya, tapi ya karena cuman pinjaman ya sebenarnya kosong, nggak ada apa-apa gitu isinya ya. Daripada gitu mendingan pakai Honda Beat aja tapi punya sendiri gitu kan ya, menguasai motor itu ya, kalian bisa mengendarai itu, bisa bergerak kemana-mana ya, walaupun terbatas gitu loh. Itu bedanya ya. Jadi beda pakai mobil rental tapi sebenarnya kalian nggak bisa nyetir ya. Kalian kalau kayak gitu terbatas geraknya. Kalau supirnya ada, kalau nggak ada gimana? Nggak bisa gerakin kan, nggak bisa kemana-mana. Terus ruang geraknya jadi terbatas ya. Oke, terus jadi kalau kalian memanfaatkan pengetahuan bahasa yang sudah ada di dalam kepala kalian, itu nanti survival mode-nya bisa on gitu, bisa switch on ketika kalian berkomunikasi langsung dengan orang Jepang. Itu jadi bisa memberdayakan apa nih yang gue punya di dalam kepala gitu. Jadi survival mode-nya on ya, pemberdayaan pengetahuan di sininya on, terus survival mode untuk insting orang untuk berkomunikasi juga on. Nah itu bergabung sehingga lahirlah pakai gestur, pakai apa, terus pakai bahasa yang kalian punya gitu loh ya. Jadi itu nanti gunanya, kenapa saya selalu bilang manfaatkan yang sudah ada. Nggak perlu, boleh lihat kamus nggak apa-apa, boleh, bukannya nggak boleh ya, tapi bukan berarti harus menggunakan misalnya kayak Google Translate yang diterjemahin langsung semua gitu ya. Ya itulah, kalian udah bosan pasti dengernya ya. Tapi ya itu sih sangat rawan ya, maksudnya karena teknologinya ada di tangan kalian. Jadi saya selalu cerewet gitu mengenai itu. Karena kalau pakai itu ya udah, buat apa? Ngapain ngambil kuliah ini kalau cuman ujung-ujungnya cuman pakai Google Translate.
Tapi ini bukan ke kalian semua ya. Berharap nanti kedepannya untuk yang terpaksa harus pakai Google Translate, mungkin kinerjanya, cara kerjanya yang harus diperbaiki. Ya, saya juga tahu dari sini juga ya, saya jadi tahu kalian ternyata stres ya. Apalagi lihat muka saya di sini udah mukanya jelek, pelajarannya susah gitu kan. Stresnya tambah gitu. Mohon maaf kalau untuk muka saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Atau pakai picture aja gitu ya, jangan live gitu. Ya, pakai topeng. Ya, susah lah. Ya, jadi seperti itu. Terus saya suka sakubungnya Ahmad Rafi karena Ahmad Rafi ini menggambarkan ya kesulitan dalam mengikuti kuliah online. Terus saya juga suka sakubungnya Anggi karena bisa menjabarkan plus minusnya ya kuliah online. Tapi ini sebagian ya, semua saya suka ya. Jadi saya pick up yang beberapa saja yang nyantol gitu ya. Terus dari Aurora Nabila juga saya suka sakubungnya karena gambarkan penyebab kuliah yang membosankan. Nah, itu jadi masukan buat saya ya supaya tidak membosankan. Gimana caranya? Susah ya. Oh iya, pakai ini kali. Gitu. Semoga enggak jatuh. Aduh. Nah, nanti aja. Propertinya harus diperbaiki. Oke, terus dari Unik juga ya, saya suka sakubungnya karena gambarkan kesulitan dengan seorang sensei gitu. Ada satu orang sensei yang katanya kayaknya ini agak ribet gitu ya. Ya, semoga bisa berhasil ya di semester ini. Terus dari Ivy juga ya, saya jadi paham kesulitan mahasiswa itu seperti apa gitu. Terus ada lagi sih beberapa ya, cuman saya nggak bisa tulis semua. Terus setelah ini akan ada feedback seperti biasa ya, tapi tidak ke semua sakubung. Saya berharap dengan melihat feedback itu kalian bisa berintrospeksi. Oh, saya harus periksa lagi. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan gramatikal, kesalahan apa, itu karena bukan karena kalian tidak memiliki pengetahuan, tapi karena kurang perhatian saja, kurang memperhatikan. Ya, seperti kemarin juga dulu udah saya pernah sampaikan analoginya ya, kayak yang suka dance atau suka kayak misal guru TK deh. Guru TK itu kan bocahnya banyak yang harus dilihat ya, tapi kan yang lihat, yang ngawasin itu misalnya satu orang doang, muridnya, anaknya bocilnya ada 25 misalnya. Waduh, kan nggak mungkin kena perhatiannya semua kan, pasti ada yang lepas dari perhatian. Misalnya tiba-tiba dia manjat tembok gitu ya, jangan turun gitu ya. Terus ada satu lagi yang lagi nambokin temennya, tahu-tahu gitu kan ya. Jadi yang diperhatikan itu banyak sekali. Sama ketika kalian membuat sakubung, perhatiannya harus tertuju ke berbagai hal gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya kalian melakukan kesalahan. Itu bukan berarti kalian tidak tahu, tapi karena tidak memperhatikan dengan tidak kurang perhatiannya luput aja gitu ya. Jadi setelah feedback ini silakan diperhatikan lagi hal yang belum kalian perhatikan gitu ya. Terus kalau ada yang tidak dibahas ya sakubungnya, nanti bisa tanya langsung. Terus selalu sampaikan ya, silakan berdayakan. Tapi di penulisan sakubung kali ini udah beda ya, gaya penulisannya udah banyak yang menggunakan bahasa Jepangnya sendiri gitu ya. Jadi saya senang sekali bacanya. Tapi kalau sudah ada yang bisa menulis dengan baik ya silahkan tulis dengan baik, jangan pakai disengajain pakai bahasa Jepang yang sebenarnya kalian udah bisa lebih dari itu gitu ya. Bukan itu tujuannya ya. Oke. Jadi ini langsung saja feedback. Ya, このオンラインアプリケーションを理解していなかったため、最初はオンラインで講義のが難しいでした。Nah, ini. Pertama yang saya perhatikan tuh, sebentar. Maaf.
Oke. Sampai mana tadi? Oh, sampai yang pertama. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini. Pertama, Rikai shita inakata tame. Ini kan artinya karena ya sebenarnya. Hanya saja tame yang artinya karena itu sebenarnya dari bahasa Jepang dasar itu agak jauh ya, maksudnya kalau udah ngerti sih nggak apa-apa ya, sering digunakan. Dan ini apa ya, bahasa Jepangnya itu formal banget gitu. Jadi saya menduga ada kemungkinan, ya semoga sih dugaan saya salah ya, ada kemungkinan mahasiswanya sendiri nggak paham ini, ya asal dapat aja misalnya dari Google Translate gitu ya. Saya berharap dugaan saya salah, tapi saya nggak tahu, ini dugaan saya ya. Jadi kalau ada yang kalian bisa bantah, tolong dibantah supaya saya tidak suuzon terus. Rikai shite inakata kara itu kan lebih mudah ya. Rikai shite inakata node gitu ya. Lebih mudah, lebih ramah dengan teman-teman yang lain ya. Saisho wa online de kogi no ga muzukashi desu. Ini ribet banget ya, maksudnya. Jadi pertama itu kuliah online itu susah gitu ya. Waktu di penjelasannya saya udah pernah jelasin. Kuliah online itu namanya online jugyo ya, jugyo. Ya, jadi saisho wa online jugyo ga muzukashikatta desu. Bukan muzukashi deshita ya, muzukashikatta desu. Kenapa begitu? Ini kan waktu pertama kuliah online nih, kuliah online KO. Terus kalian menjalani ini waktu pertama susah nih. Ini timeline ini. Ini timeline. Kita naik juga. Nah, di sini kalian menuliskan ini gitu, menuliskan sakubung ini, menceritakan di sini titik waktunya itu di sini kalian menceritakan sekarang ya, bahwa dulu tuh yang pertama ini itu susah banget. Nah, karena apa namanya ini sudah lampau, muzukashinya udah lampau, jadi muzukashi kata, muzukashi kata. Tapi bilangnya sekarang, jadi muzukashi kata des gitu. Muzukashi kata des gitu ya. Jadi seperti itu. Muzukashinya udah lampau, jadi muzukashi kata. Tapi bilangnya sekarang des, muzukashi kata des. Ya. Semoga bisa ada petunjuk ke situ. Oke ya, terus kita lanjutkan. Mata kazoku to sugosu jikan o fuyasu koto ga dekimasu. Nah, ini kan karena pandemi ya, jadi banyak di rumah. Karena itu saya bisa menambah waktu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga gitu. Jadi menambah ya. Jadi sebenarnya agak aneh sih ya. Maksudnya karena di rumah itu kan berarti bukan karena pandemi nih. Jadi memang harus di rumah gitu. Otomatis waktu bersama keluarga kan bertambah, bukan menambah kan? Ya. Jadi bertambahnya waktu bersama keluarga itu bukan keinginan si penulis kan sebenarnya. Jadi tidak menambah. Kalau menambah tuh saya menambah uang di tabungan saya kemarin misalnya dengan sengaja gitu loh, menambahkan gitu ya. Jadi ini yang perlu diperjelas dulu ya, apakah memang menambah gitu ya, atau emang secara alami bertambah gitu. Nah, kalau bertambah secara alami itu bukan fuyasu ya, tapi fueru. Jadi mata kazoku to sugosu jikan ga fuemashita misalnya. Fuemashita, bertambah ya. Jadi dan ini mungkin ya, saya nggak tahu penyebabnya kenapa penulis menggunakan ini ya. Sebabnya itu macam-macam ya. Karena emang nggak tahu bentuk yang fueru ya, jadi pakai yang ini atau gimana mungkin pertimbangannya. Jadi saya nggak bisa memutuskan, nggak bisa menilai ini orang kayaknya nggak ngerti deh, nggak bisa memutuskan begitu. Harus ngobrol, konfirmasi kenapa lu pakai itu gitu ya, seperti itu. Terus selanjutnya ya,
24単位を取っています。でも1年生の時22単位だけを取っていますya. Ini agak ini ya di sini ya. Tapi waktu Ichinense saya ngambil cuma 22 kan gitu maksudnya ya. Ya, ini satu aja berarti Ichinense no toki nijuni tan'i dake totteimasu. Gitu aja udah cukup ya. Oke, kita lanjutkan ya. Shikashi pendidikan Pancasila atau pendidikan agama Islam no jugyo de sensei wa Indonesia go shika tsukaimasu. Nah ini. Kalau shika kalau belakangnya mau pakai tsukaimasu itu pakailah dake ya. Indonesia go dake tsukaimasu. Kalau mau pakai shika itu belakangnya pakai bentuk negatif ya. Shika tsukaimasu gitu. Ini juga kesalahan seperti ini bukan berarti orangnya nggak paham, orangnya tahu tapi tidak memperhatikan, luput perhatiannya ya. Hal ini tuh luput dari perhatian si penulis gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Shikashi ichibu no koushi wa amari ni mo oku no mata muzukashii kadai o ataimasu. Ini juga bahasa Jepangnya kompleks ya, maksudnya kenapa pakai bahasa Jepang yang ini gitu. Jadi kan ada yang lebih mudah, misalnya shikashi ichibu no koushi, sebagian dari dosen kali ya maksudnya. Nah, saya nggak tahu dari mana penulisnya tuh dapat ichibu no koushi itu bahasa Jepangnya dari mana, saya nggak paham ya. Shikashi ichibu no koushi wa amari ni mo oku no, amari ni mo ini juga bumponya susah loh ya. Kalau sudah paham sih nggak apa-apa, udah pernah belajar ya sebelumnya itu nggak apa-apa pakai. Tapi kalau belum pernah belajar sebelumnya terus tiba-tiba dipakai di sini, nah itu yang bermasalah ya. Jadi ini kan mau bilang sebagian dari dosen itu ada yang kasih tugas susah dan banyak gitu kan ya. Shikashi ichibu no koushi wa takusan muzukashii kadai o ataimasu, kan gitu juga lebih simple ya. Sebenarnya simple juga sebenarnya bukan berarti gampang sih. Saya juga kadang juga mikir gitu ya, sensei kayak gitu tuh nggak simple tahu gitu ya. Kalian kalau mau bilang begitu juga boleh ke saya ya. Kadang juga saya mikir ini apa yang saya omong itu sebenarnya nggak gampang juga gitu ya. Tapi ya gitulah, namanya juga usaha ya. Jadi supaya usaha saya itu bisa lebih baik lagi dengan berjalan seiring dengan usaha kalian juga harus ngomong ke saya, nggak bisa gitu aja ya. Jadi kadang ya ada yang nggak sinkron gitu loh, namanya saya udah umurnya udah tua, lebih tua jauh ya kita ya. Jadi pasti ada yang nggak sinkron gitu. Apa yang saya pikir terus kita jalan ninja kita kan juga beda, lamanya juga udah beda ya jalan ninja kita. Saya udah 20 tahun lebih belajar bahasa Jepang, kalian baru misalnya berapa tahun gitu. Jadi ada yang tidak bisa saya lihat lagi gitu loh, nggak bisa saya lihat lagi ke belakang sebagai seorang pembelajar. Sekarang juga sebagai pembelajar saya, tapi ada hal-hal yang sudah tidak bisa saya lihat lagi. Saya perlu bantuan kalian untuk membantu saya melihat itu lagi gitu loh. Sama-sama saya juga memperlihatkan kalian visi gitu ya. Ini kedepannya begini loh ya. Nah kalian juga perlu memperlihatkan ke saya apa yang kalian lihat gitu. Kalau tidak terjadi seperti itu susah nanti ya. Kualitas kuliahnya juga mungkin kurang bagus ya. Kita lanjutkan dulu. Ame ga furu to interneto no shingo mo waruku naru kogi no jama ni narimasu. Nah ini ada dua hal yang disampaikan di sini ya. Pertama di sini sama di selanjutnya. Sebaiknya ini diselesaikan dulu sebagai sebuah kalimat ya. Ame ga furu to interneto no shingo mo waruku narimasu kogi no jama ni narimasu gitu. Titik gitu ya. Kalau mau disatuin nggak apa-apa, tapi dalam bentuk sambung.
ame ga furu to internet no shingo ga waruku natte kogi no jama ni narimasu, kayak gitu ya. Terus kalau sinyal ya, sinyal internet itu bukan shingo ya, tapi dempa. Saya tulis di sini ya. Sinyal itu dempa. Dempa gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Zoom ga inai toki. Nah ini Zoom ga inai toki, maksudnya waktu nggak ada Zoom gitu kan ya. Nah kalau Zoom itu kan bukan makhluk hidup, jadi Zoom ga nai toki ya. Sensei ga shukudai o kuremasu. Nah kuremasu ini sebenarnya oke sih, watashi ni kuremasu gitu ya. Tapi kalau kuremasu tuh kadang lebih sering dipakai untuk waktu saya dapat sesuatu yang seperti anugerah gitu ya. Hito wa watashi ni ii kamera o kuremashita, ngasih kamera yang bagus ke saya. Nah shukudai ini apakah jadi kalau misalnya memang sebuah anugerah menurut kalian itu pakai kuremasu nggak apa-apa. Shukudai ga sensei ga shukudai o kuremashita, tanoshii desu, ureshii gitu ya. Tapi kalau itu bukan sebuah anugerah ya shukudai lagi gitu ya. Misalnya kayak gitu perasaannya, nah jangan, lebih baik tidak pakai kuremasu ya. Nah kalau sensei mengeluarkan tugas, memberikan tugas kepada mahasiswa, itu bahasa Jepangnya ada lagi, yaitu shukudai o dasu ya, mengeluarkan tugas. Bahasa Jepangnya begitu. Shukudai o sensei ga shukudai o dashimashita gitu ya. Terus lanjut dulu. Derarenai kara benkyou wa ie de dake desu. Ini karena tidak bisa keluar ya. Belajarnya di rumah saja, begitu kali ya maksudnya. Nah kalau kita pakai konsep belajarnya di rumah saja, nah kalau diterjemahkan secara harfiah per kata jadinya ya benkyou wa ie dake desu gitu misalnya. Itu agak sedikit nggak cocok dengan konsep di bahasa Jepangnya gitu. Derarenai kara benkyou wa ie de shimasu, gitu aja cukup ya. Belajarnya di rumah gitu. Ie de shimasu, benkyou wa ie de shimasu. Gitu ya. Jadi kalau kalian pakai konsep bahasa Indonesia dan dipakai begitu aja, diaplikasikan ke bahasa Jepang, kadang memang ada yang pas ya. Tapi banyak juga kondisi-kondisi yang membuat bahasa Jepang kalian tuh jadi tidak pas dengan konsep yang di bahasa Jepang gitu. Ya. Oke, terus kita lanjutkan dulu. Tomodachi to au dekinai, doko de mo dekinai. Nah ini au koto ga dekinai ya. Tomodachi to au koto ga dekinai, itu yang benar ya. Tomodachi to au dekinai. Ini tidak apa-apa pakai seperti ini, tapi tersampaikan gitu loh. Kalian punya sistem bahasa Jepang kayak gini ya, nggak apa-apa pakai. Nanti saya kasih feedback begini loh yang benernya gitu ya. Jadi kalau kalian pakai sistem bahasa kalian sendiri ya, terus saya kasih feedback, sistem di dalam kepala kalian itu akan terjadi perbaikan. Tapi kalau kalian pakai pengetahuan di luar dari kepala kalian, di luar dari sistem yang ada di sini, yang terjadi perbaikannya di mana gitu? Nggak akan terjadi perbaikan ya. Semoga kalian bisa paham kenapa saya selalu bilang jangan pakai aplikasi penerjemah, karena ya nggak berguna. Kalian memproduksi bahasanya pakai aplikasi, terus dapat feedback dari saya. Nah itu yang terjadi perbaikan di mana? Kan bukan di kepala kalian ya, kecuali kalau kalian menghasilkan dari sini, dari kepala kalian sendiri. Nih begini sensei, oh jangan begitu, sebaiknya begini ya. Nah kalau ada input dari saya, feedback dari saya, dari siapapun ya, dosennya gitu,
terhadap hasil produksi kalian, itu nanti terjadi sesuatu di sini walaupun kalian tidak menyadari gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Silakan. Meetingnya tinggal 2 menit lagi. Oh iya, makasih banyak. Makasih Rifki ya. Terima kasih. Makasih. Ya, makasih banyak. Kita dikit lagi deh. Masih ada 10 detik. Selanjutnya, Jugyochu sensei wa Indonesia go to Nihongo o tsukau. Demo Sumiko sensei wa Nihongo o shika tsukatte. Nah, ini juga sama nih. Shika tsukatte. Sama kayak tadi ya. Sumiko sensei wa Nihongo shika tsukaimasen, begitu ya. Sensei ga hanashita toki toki imi ga wakaranai. Ini udah oke banget ya. Karena sudah oke, kita kita hentikan dulu zoomnya sebentar, nanti gabung lagi di link yang sama ya. Oke, makasih, saya tutup dulu sebentar. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Baik. Ya, ini yang tadi ya. Selanjutnya tadi ya. Jadi Sumiko sensei wa Nihongo shika tsukatte ya. Sayang sekali di situ ya. Sumiko sensei wa Nihongo shika tsukatte inai gitu ya. Itu oke. Pokoknya belakangnya negatif kalau shika itu ya. Nah, ini juga kesalahan seperti ini saya sampaikan lagi, bukan berarti yang penulisnya tuh nggak tahu gitu ya. Tahu sebenarnya, tapi karena kurang memperhatikan itu saja. Jadi kalau kalian dapat feedback ya dari saya kayak disalahin gitu ya, tolong jangan diambil hati lah. Namanya juga ini ya, belajar ya. Dulu saya juga belajar bahasa Jepangnya sama kayak kalian. Saya memproduksi kalimat, paragraf, terus dikasih masukan teman saya, ini salah nih, jangan begini, ini harusnya gini gitu ya. Sama prosesnya begitu. Ya. Terus selanjutnya ada mahasiswa yang sering sekali menggunakan sorekara dan soshite ya. Itu sebenarnya penggunaan ini oke ya. Hanya saja kalau terlalu banyak itu jadi apa ya? Jadi terlalu nggak bagus gitu ya. Misalnya bayangkan aja misalnya kalau saya waktu ngobrol pakai lalu dan kemudian secara intens gitu ya. Kemarin saya pergi ke pet shop, kemudian saya di situ melihat-lihat makanan kucing yang ada di dalam. Kemudian saya tanya kepada penjaga pet shopnya, apakah ada makanan kucing merek Snappy Tom gitu ya. Kemudian petugasnya menjawab tidak ada. Kemudian saya bertanya lagi, apakah ada merek yang lain? Kemudian itu, nah kan kalau kemudiannya sering juga nggak enak ya kedengarannya. Jadi silakan pakainya jangan terlalu banyak lah ya. Gitu. Terus selanjutnya, 1ヶ月間ですが、このオンライン学習のため 12GB は3週間未満しか使用できません. Ini juga susah banget ya. Mungkin yang mau disampaikan tuh juga susah bahasa Indonesianya kali ya. Online gakushu ini juga saya bingung ya. Padahal waktu di penjelasannya yang minggu lalu kalau nggak salah ya, saya udah bilang kalau kuliah online itu, belajar online itu online jugyo aja ya. Online gakushu juga oke sih, hanya saja terlalu formal, kayak misalnya kayak judul-judul seminar gitu ya. Jadi pakai online jugyo aja lah, online jugyo no tame. Ini juga susah loh bahasa Jepang ini. Dari mana kalian mendapatkan ini kan gitu. Penulisnya ini harus jawab, harusnya sih ya, konfirmasi gitu ya. Dapat dari Google Translate sensei. Kalau salah kasih tahu saya ya, kalau dugaan saya salah. Nah, yang kayak gini nih ya susah, nanti nggak ada apa-apa yang terjadi di kepala kalian gitu. Saya prihatin kalau ngelihatnya kayak gini. 1ヶ月間のオンライン授業で12ギガバイトを、3週間で使ってしまいましたkan gitu juga oke.
saya menggunakan 12 giga dalam 3 minggu gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nulis ya, terus bahasa Indonesianya terlalu susah, carilah bahasa Indonesia yang gampang aja, jangan susah-susah ya, carilah yang gampang aja. Juni gigabyte o 3 shukan de tsukatte shimaimashita gitu. Jadi menggunakan 12 giga itu dalam waktu 3 minggu gitu ya. Pakailah yang mudah saja ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau di mata kuliah ini, kalau kalian itu menggunakan bahasa Jepang yang kalian pahami ya, itu kalaupun itu bahasa Jepangnya nggak benar, nggak pas gitu ya, itu nggak apa-apa. Paling ya saya kasih tahu ini harusnya gini ya, paling gitu doang. Tapi kalau nggak ada dimarahin gitu loh, nggak ada kan, saya nggak pernah marah kayaknya. Apakah saya pernah marah? Kayaknya enggak deh. Paling berapi-api ya gitu ya. Sama aja sensei itu. Marah namanya. Enggak, tapi ya apa ya? Karena prihatin kalau ada yang pakai bahasa yang formal banget yang sebenarnya nggak mesti pakai itu gitu loh. Kan udah ada yang pernah kalian pelajari, kenapa pakai itu gitu? Saya bingung kadang. Kalau udah paham penggunaannya pasti nggak akan pakai di situ gitu loh. Jadi ya itu, saya makanya prihatin ya. Silakan kalian pakailah bahasa Jepang yang kalian pahami. Saya nggak paham apa-apa sensei, ya udah pakai aja langkah-langkah yang udah saya tunjukin di video sebelumnya. Jawab aja begitu, jawab pertanyaannya terus disusun gitu loh ya. Ini kan sudah diberi fasilitasnya, saya bingung kenapa nggak dipakai gitu ya. Ya bukan berarti semua ya, mohon maaf kalau yang udah bagus ya udah bagus dipertahankan. Tapi kalau ada yang sudah mulai putus asa nulis sakubungnya gimana, ikutin aja yang saya kasih tahu ya. Belajarnya dikit-dikit, nggak usah nafsu pengen gimana, pengen bikin yang gimana jadi capek sendiri gitu loh. Seadanya dulu aja lah, toh nggak akan saya semprot gitu loh, nggak akan saya marahin ya, asal ada kan. Kalau nggak sabit, nah itu baru ya. Oke, kita break azan asar dulu sebentar ya. Ya, kita kembali lagi. Bisa sensei. Masuk. Oke, sip, kita lanjutkan ya. Terus ima 2年生です。2年生は難しかったです。Ya, 2年生難しかったです. Jadi ini kan 2年生-nya masih jalan ya. Karena masih jalan, ini jangan muzukashi kata ya, tapi 2年生は難しいです gitu ya. Terus selanjutnya, yoku oshiete inai sensei wa, tateba sensei wa watashi tachi ni riron ga moraimasu kedo oshiete inakute shukudai mo takusan kuraimasu. Jadi hanya teori aja maksudnya kali ya. Jadi bahasa Jepang yang kayak gini nih ya, inilah sistem bahasa Jepang kalian gitu, dan ini nggak apa-apa kayak gini. Saya paham, nantonaku wakarimasu. Jadi saya paham gitu, walaupun nggak langsung gitu ya, tapi saya paham. Mungkin inilah yang dihasilkan oleh sistem bahasa Jepang kalian ya, salah satu dari kalian ya, maksud bukan kalian semua. Jadi nanti setelah dapat feedback ya, kayak gini harusnya kayak gini nih, nanti terjadi perbaikan di sini gitu. Yoku oshiete inai sensei wa tatoeba ini mungkin yang mau disampaikan terlalu banyak kali ya. Mendingan kalau itu dibagi dua aja. Yoku oshiete inai sensei. Jadi mungkin sensei yang ngajarnya nggak bagus gitu kali ya. Yoku oshiete inai sensei wa rirong dake oshiemas gitu ya. Jadi ngajarin teori doang gitu. Rirong dake oshiemas. Sensei yang seperti itu, sono yona sensei wa shukudai mo takusan dashimasu misalnya ya. Taihen desu gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau shukudai itu, kalau kalian menganggap shukudai itu sebagai sebuah anugerah, boleh pakai kuremas. Sensei ga shukudai o kuremas.
ureshi desu. Kalau begitu, kalau nggak ada perasaan ureshinya, jangan pakai kuremas ya. Sensei ga shukudai o dashimashita gitu ya. Mengeluarkan tugas gitu ya. Seperti itu. Terus lanjut lagi. Online de benkyou shite iru node amari tanoshiku arimasen. Totemo taihen desu kara. Nah, ini mungkin ini ya, ini bisa dibalik aja nih. Totemo taihen desu kara online de benkyou shite no de gimana nih? Oh, jadi sebabnya ada dua ya. Online de benkyou shite iru no wa gini nih. Online de benkyou shite iru no wa taihen desu kara tanoshiku arimasen gitu ya. Online de benkyou shite iru no wa totemo taihen desu kara tanoshiku arimasen. Tanoshiku nai desu gitu aja. 1年生の時ya, 1年生の時 Nihongo no on inron jugyo. Nah, ini jugyo. Ini kalau ini jugyo. Ju-nya pendek ya, jugyo. Jugyo de tomodachi to line get rich game o shitari shita koto ga arimasu. Demo sensei wa shirimasen deshita. Ini bahasa Jepangnya nggak bermasalah, tapi mahasiswa ini yang bermasalah. Main game di saat perkuliahan. Ya, tolong introspeksi ya. Jadi bukan bahasa Jepang yang bermasalah. Kenapa saya ambil di sini? Oke, kita lanjutkan. 今は3年生です。3年生は難しくて大変だと思います。大変だと思っていますya. 大変だと思います。Ini juga sama nih. Sumiko sensei wa nihongo shika tsukaimasu ini ya. Shika tsukaimasu. Ini harusnya nihongo shika tsukaimasen gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu saya kasih tahu, sebenarnya orang yang menulis ini, mahasiswa yang menulis ini, itu dia menuliskan sistem yang sama, bumpo yang sama di tempat yang lain, di paragraf yang di bagian yang lain ya, tapi benar gitu. Shika tsukaimasen gitu, ada bentuk shika masen gitu, benar. Jadi ini membuktikan bahwa benar ada hal bahwa kalian tuh sudah tahu sebenarnya peraturannya, tapi nggak sadar gitu ya. Terus watashi wa uchi ni online kogi shimasu. Nah, ini yang bikin saya bingung ya, entah gimana penyebabnya, saya nggak paham kenapa pakai kogi gitu. Dapat dari mana kogi? Kuliah itu jugyo, kogi itu untuk saya. Kogyo shimasu, saya melakukan perkuliahan. Kalau kalian yang menerima perkuliahan itu jugyo, ju kan menerima kan, ju ya. Kalau kogi itu saya yang melakukan perkuliahan, dosennya gitu ya. Kogi o shimasu ya. Tapi kalau mahasiswa mengikuti perkuliahan itu jugyo o ukemasu, jugyo ni demasu, jugyo de benkyou shimasu gitu ya. Uchi de gitu ya, di rumah kan, uchi de online jugyo o ukemasu gitu, menerima, atau uchi de online jugyo de benkyou shimasu begitu ya. Salah. Terus selanjutnya dua terakhir ya, online kogi ini juga sama ya, online kogi, online jugyo aja ya. Saya nggak ngerti ini sebabnya kenapa gitu, kenapa mungkin nggak lihat pembahasannya waktu minggu lalu. Jadi kalau misalnya kalian, kan saya bilang nggak ikut Zoom nggak apa-apa, tapi dilihat gitu ya. Walaupun saya ngomong gini juga, kalau nggak dilihat YouTube-nya percuma. Ngomong mau gimana juga nggak kalian perhatiin, ya gimana mau nggak tersampaikan gitu pesannya ya. Online kogi wa muzukashi daro ya, benkyou no toki to yasumi no toki wa, ini maksudnya bercampur kali ya. Mazeraremasu, dicampur gitu. Sore de mo gakusei wa kion ga nakattara chotto muzukashiku naru.
Ini yang mau disampaikan apa? Ini kayaknya yang mau disampaikannya kompleks gitu loh. Kalau kalian menyampaikan apa yang ada di dalam kepala kalian begitu saja, kan yang di sini bahasa Indonesia nih. Kalau disampaikan begitu saja, kadang ya jadi susah gitu loh. Makanya disaring dulu. Ini intinya apa sih gitu? Ya. Benkyou no jikan to yasumi no jikan ga onaji ni narimasu gitu. Taihen desu gitu kan ya. Itu lebih mudah dipahami ya. Online jugyo wa muzukashi desho ya. Benkyou no jikan to yasumi no jikan ga issho ni narimasu gitu kan bisa. Onaji ni narimasu. Benkyou no jikan to yasumi no jikan ga onaji desu gitu juga bisa. Ya. Kalau memaksa mau dicampur gitu ya, bercampur gitu. Sementara bercampur bahasa Jepangnya apa? Nggak pernah belajar, nah jadi repot nanti. Pakai yang udah kalian tahu aja. Ya. Sore de gakusei wa kiki ga nakattara ini apa nih? Saya nggak paham. Maksudnya mungkin kalau nggak ada device ya, nggak ada gawai, nggak ada HP, nggak ada laptop kan ya. Kalau nggak ada alat gitu ya. Nah kalau alat itu kan macam-macam bahasa Jepangnya. Pakai aja yang spesifik. Gakusei wa keitai denwa, smartphone, laptop, ya, note pasokon ga nakattara muzukashiku narimasu gitu ya. Kayak gitu. Terus terakhir, namae wa Alpina Sensei desu. Alpina Sensei ni hajimete oshiararemasu. Nah ini kalau kata bentuk pasif ya, ini kan mau baru pertama kali diajar Alpina Sensei begitu kan ya, mau bilang begitu. Nah, kalau diajar oleh Alpina Sensei adalah sebuah anugerah, saya baru pertama kali diajar oleh Alpina Sensei. Kalau diajar Alpina Sensei adalah sebuah anugerah, jangan diekspresikan pakai bentuk pasif. Nanti jadi musibah. Bentuk pasif dalam bahasa Jepang itu untuk kebanyakan ya, untuk menggambarkan musibah. Saya digebuk, saya ditipu, saya di apa, sama kayak bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Indonesia ada bentuk pasif yang tidak menggambarkan musibah. Tapi itu sebenarnya bukan bentuk pasif, kayak diajarkan gitu kan. Diajarkan itu kan bukan bentuk pasif. Misalnya gini, saya diajarin Alpina Sensei gitu kan. Itu sebenarnya bukan bentuk pasif, tapi itu sebenarnya saya diajarkan oleh Alpina Sensei gitu. Misalnya contoh yang lain yang gampang nih, jangan diajarkan lah. Apa ya? Tadi dibayarin sama dia gitu kan. Tadi makanan ini enak banget nih, udah enak, gratis lagi, dibayarin sama dia kan gitu. Dibayarkan gitu. Itu juga sebenarnya bukan bentuk pasif kan, bukan harawareru, bukan, tapi harate morau gitu ya, harate moraimashita gitu. Ya, jadi kalau misalnya ini sebuah anugerah, jangan pakai bentuk pasif, jangan oshiararemasu, tapi Alpina Sensei ni oshiete moraimashita. Hajimete Alpina Sensei ni oshiete moraimashita gitu ya. Atau hajimete oshiete moraimasu gitu. Kotoshi hajimete Alpina Sensei ni oshiete moraimasu. Gitu jadi ya. Jangan pakai bentuk pasif ya. Kalau untuk menggambarkan sebuah kita mendapatkan anugerah gitu loh. Oke, itu dari saya feedbacknya. Mohon maaf agak lama hari ini ya, agak banyak. Nanti berdasarkan feedback hari ini silakan kalian baca lagi ya. Kalau misalnya mau dibuat ulang lagi, mau disusun ulang pakai yang petunjuk saya waktu di video yang sebelum ini, yang minggu lalu, silakan dibuat lagi, nggak apa-apa. Daripada bingung ya, daripada bikin yang sendiri juga nggak paham gitu ya, mendingan ikuti dulu lah ya, yang sudah diberikan jalannya, ikuti dulu, nanti dari situ belajar dikit-dikit. Terus jangan keburu nafsu pengen bikin kalimat yang gimana tapi susah gitu loh. Bikin yang sederhana dulu ya, yang terjangkau. Nah ini ada
ada ini dari Ivy, terima kasih Ivy. Sumimasen sensei, saya ingin bertanya tentang kosakata. Yang tadi dimaksud sinyal internet itu kanji internet to dempa atau dempa ya sensei, demba. Apa itu? Sumimasen tadi saya nggak kelihatan itunya. Oke. Itu sinyalnya kanjinya gimana? Kalau saya karena saya search Google untuk koneksi internet begitu internet setsuzoku. Iya, kalau koneksi internet itu internet to setsuzoku begitu. Kalau sinyal itu ya, sinyal itu bahasa Jepangnya dempa ini ya. Jadi kalau misalnya mau menggambarkan kondisi internet yang buruk ya, sambungannya buruk gitu. Internet no setsuzoku ga warui. Atau apanya yang buruk? Sinyalnya. Internet no dempa ga warui, gitu aja ya. Silakan. Ya. Jadi setelah ini kalian lihat, silakan perbaiki berdasarkan feedback yang saya berikan. Terus nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom yang sama lagi kayak kemarin ya. Google tugas ke-9 ya kalau nggak salah. Ya, ke situ. Terus apa lagi ya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Oh, ada lagi nih. Chat. Terima kasih banyak Sensei, sama-sama. Silakan mau tanya lagi, silakan mau tanya, mau berkomentar, mau konfirmasi, mau klarifikasi, boleh silakan. Jadi sekali lagi mohon jangan menyalahpahami apa yang saya sampaikan tuh kayak saya tuh kayak menghakimi kalian gitu loh, enggak gitu ya. Tolong jangan disalahpahami seperti itu. Apalagi kalau misalnya ya ada mahasiswa yang insecure sama kemampuannya gitu ya. Aduh, gua nggak punya. Terus sama saya dikasih feedback banyak gitu ya. Makin ciut gitu ya. Semoga nggak seperti itu. Proses ini udah wajar sih, proses belajar kayak gini nih wajar banget ya. Kalau nggak ada input, nggak ada feedback, ya gimana bisa baik ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalian memproduksi sesuatu ya, dapat feedback dari luar ya, nanti lakukan perbaikan, lakukan introspeksi ya. Itu yang penting. Gitu ya. Silakan ada lagi yang mau berkomentar, bertanya, mengklarifikasikan sesuatu. Misalnya sekarang udah kebayang nih, oh bahasa Jepangnya kayak gini kayaknya nih, tapi mau konfirmasi bener atau enggak juga boleh. Nggak ada ya, baik. Kalau tidak ada ya, jadi saya sangat berharap kalian menggunakan bahasa Jepang yang benar-benar kalian sudah pernah kalian pelajari gitu, pernah kalian bersinggungan dengan kalian tuh pernah gitu bahasa Jepang itu ya. Dan coba hindari aplikasi penerjemah karena akan membuat kalian susah nanti ke depannya, serius ya. Mendingan di sini dapat feedback ya, daripada feedbacknya nanti dapat yang feedback yang keras ya. Jadi di luar sana misalnya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Silakan diperbaiki berdasarkan feedback hari ini, terus dikumpulkan lagi di Google Classroom yang sama ya. Jadi terus kalau kalian mengalami kesulitan dengan file yang ada sudah disubmit gitu ya, jadi nggak bisa tambahin filenya, di unsubmit dulu aja, baru disubmit yang baru ya. Dan saya berharap sebelum sebelum pertemuan minggu depan itu sudah ada update-nya gitu ya. Jadi saya bisa langsung nilai
kalau misalnya nunggu itu kan lama tuh, suka kadang ada yang terlambat, nanti saya menilainya berdasarkan yang lama nanti ya, jadi mohon dipercepat. Baik, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sensei, udah aja nih Sensei. Oh iya. Udah izin. Saya sehat sih. Oke, makasih ya. Saya tutup. Dewa.